kabar? Bertemu dengan saya Doni Tahapari dalam acara Hospital Business Program. Program yang membicarakan tentang bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan bed occupancy rate atau yang kita kenal bor rumah sakit di masa pandemi seperti saat ini. Namun sebelum para healthies menyimak video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Serta bunyikan lonceng agar para healthies mendapat notifikasi tentang video-video baru selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar? Alhamdulillah, semoga kita semua berada dalam keadaan sehat. Coach Doni, apa kabar Coach Doni? Selamat siang, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam Coach. Sehat Coach. Ya. Apa kabar Kak Cindy? Alhamdulillah sehat Coach, baik-baik Ya. juga. Ya. Ya sama, kita baik-baik ya. Iya, alhamdulillah. Jadi menurut Coach Doni, saat pandemi seperti sekarang ini, apakah target waktu juga harus dipakai untuk promosi rumah sakit dan klinik, Coach? Iya, Kak Cindy, itu smart terakhir tuh ya, T ya, M ya. Iya, Time. Kak Cindy, kita berpacu dengan waktu. Kita berpacu dengan waktu. Kemarin ya kita nggak masuk ke ranah politik, tapi pandemik ini juga membuat politik itu juga kan mengharuskan kita berbenah kan seperti itu. Ada satu perkataan Pak Presiden yang saya dengar kemarin itu dan saya lihat itu bahwa ya betul-betul kita harus sesuaikan target waktu gitu loh. Kita harus melakukan untuk bisa menghidupi gitu loh. Kita harus melakukan untuk apa sih bisa membalik situasi seperti ini. Ceritanya seperti itu Kak Cindy. Dan betul-betul hari ini sesuai target waktu kita mesti paksa, kita mesti PBB Kak Cindy. PBB itu bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Kak Cindy. Satu, paksa, kemudian dua, biasa, dan yang ketiga bisa, dan yang ketiga biasa gitu. Kalau kita sudah paksa keadaan kita, pasti kita bisa. Kalau kita sudah bisa, pasti kita biasa Kak Cindy. Itu PBB. Kita pakai konsep PBB lagi tuh, itu tips lagi itu. Ada lagi baru, iya. Iya, paksa, bisa, biasa. Paksa untuk bisa karena kita dihantui dengan waktu. Kita punya waktu terbatas kan untuk mencapai itu. Karena apa? Revenue kita harus ada supaya mampu kita bertahan kan. Jadi waktu tetap harus dipakai Kak Cindy. Nggak bisa nggak. Kemudian setting waktu yang relevan, tapi relevannya juga bukan berarti panjang-panjang. Iya. Kemudian setiap kegiatan itu based on result, Kak Cindy. Harus terukur tuh, based on result. Kemudian sekarang gini Kak Cindy, karena waktu ini, sekarang kan sudah MAB nih, atau mobil app base, ya kan? Ya kan? Tulisannya tuh mobil app base, ya kan? Mobil base itu trending sekarang. Nah, itu trending sekarang. Jadi kita bisa bikin apa? Yang sekarang ini kalau di kota-kota besar, mungkin kota yang sudah sampai ke kota madya pun sudah lakukan pendaftaran pasien dengan online misalnya. Iya kan? Nah, tapi kan kita udah bicara terus itu dari kemarin-kemarin kan di sesi-sesi kita bilang itu juga bisa membuat follow up pasien kan dengan MAP ini kan, MAB ini ya, mobil app base ini. Jadi sekarang ini karena waktu kita buat setting rumah sakit itu mobile app base ya kan, mobile app itu trending sekarang dan tak bisa lagi, rumah sakit harus berbenah ya. Sekarang sudah teknologi 4.0, malah di dunia sana yang tempat lain sudah 5.0, kita baru memulai dengan 4.0. Sudah mulai merubah, sudah mesti disruption, sudah mesti mindsetnya mesti dirubah Kak Cindy. Gitu loh. Karena kita bisa follow up dari situ aja, gitu loh.
kita bisa buat film-film pendek untuk menjelaskan rumah sakit dan kita kirim ke sana. Kita bisa setting fasilitas-fasilitas tentang fasilitas kita di sana. Kita bikin film pendek atau brosur-brosur leaflet tentang dokter dan perawat kita yang ada di sana. Intinya dengan mobil app based ini kita harus lebih kreatif dan kita inovatif. Itu. Lalu batasan waktu ya kita sesuaikan kira-kira berapa lama terjangkau gitu. Nah, misalnya mobil app based ini kasih. Iya. Di rumah sakit itu, di farmasi, di dokter itu biasa untuk kasus-kasus tertentu pasien itu mendapat resep ITER. ITER itu bisa dipakai berulang-ulang tanpa harus berkunjung ke dokter itu lagi. Gitu. Yeah. Nah, itu namanya kita kenal di rumah sakit kan resep ITER. Bisa ITER sampai 2 kali atau 3 kali tergantung dokter yang menilai itu kan ya sesuai dengan diagnosa. Nah, yang ITER ini kan biasanya kita datang ke rumah sakit untuk ambil tuh. Karena kalau di apotek di luar rumah sakit mungkin ada beberapa obat yang tidak biasa, mereka nggak menyiapkan itu. Sehingga kita mesti balik ke rumah sakit ini. Nah, dengan ini kan kita bisa ITER pakai mobile based ini kan, iya kan? Kita tinggal infokan ke rumah sakit menyiapkan produk sesuai resep itu, kemudian pakai online tuh transportation online. Ya sekarang kan kita nggak bisa sebut nama kan? Nah, ada online itu berikan free. Kalau saya mau bilang tipsnya sekarang berikan free. Waktu itu saya jelaskan kemarin ke beberapa teman-teman di rumah sakit waktu saya berikan training seperti itu. Lalu bagaimana kita jawab membayar itu? Saya bilang teman-teman, kalau itu dalam rumah sakit dalam jangkauan area katakanlah area satu area rujukan itu kan pasti dekat gitu. Iya betul Pak. Pasti dekat. Jaraknya itu juga kan nggak sampai 15.000 pengirimannya itu. Rumah sakit tahu how to handle budget untuk anggaran biaya perjalanannya itu. Nah, kita nggak perlu cerita lebih dalam lagi. Itu masukkan dalam komponen itu, misalnya seperti itu. Iya kan? Itu untuk iter resep itu, sehingga orang nggak perlu datang. Dan kalau itu yang terjadi, wih keren benar rumah sakit ini. Itu kita harus lakukan. Nah, kemudian saat ini semakin membuat kita menjadi inovatif. Bekerja sama dengan market itu, mart ya, supermarket kan banyak mart itu kan kita nggak boleh bilang nama kan. Nah, itu dengan mart itu, misalnya kelipatan datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan dokter dan pembayaran obat 500.000, kita dapat satu voucher tuh. Martini punya yang isinya misalnya 50.000. Waduh, kasih ini zamannya loh. Ini zamannya. Setiap 500.000 orang nggak lihat 50.000-nya, tapi bagaimana perhatian kita kepada mereka. Apalagi ibu-ibu, apalagi ibu bangga sekali dia bawa voucher kemarin cuma 50.000. Iya, tapi senang nih kan mak kita. Nah, itu mulai berpikir kreatif lah sampai ke situ. Itu dua itu juga banyak tip yang bisa kita kasih, banyak cara yang bisa kita kasih. Dua cukup lah. Kita coba panjangkan dia. Nah, itu akhirnya kita sudah menggunakan tuh yang namanya full strategi marketing. Kita narik tuh pasien ke kita, bukan push, kalau dulu push loh. Kita harus mendorong supaya datang kan. Sekarang udah nggak bisa dengan mobile app base ini, dia kan MAB ini, kita pull dong pakai strategi narik gitu itu kasih link. Banyak hal yang bisa kita buat tuh di smart marketing ini. Banyak banget ya Pak. Banyak smart promotion hospital. Tergantung kita punya inovasi. Apakah kita aktif? Apakah kalau kita sudah aktif, pasti kita kreatif. Kalau kita kreatif, pasti kita inovatif. Kalau kita sudah inovatif, pasti menghasilkan.